Baik, kita masuk ke kitab tafsir. Sedikit-sedikit aja belajarnya. Terakhir kemarin sampai surah An-Nasr. Jadi kita sudah belajar pertama Al-Mu'awwidhatain, yaitu Quran surah An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian Quran surah Al-Ikhlas. Nah, terakhir kita sudah sampai ke An-Nasr. Kita masuk ke surat berikutnya, yaitu Quran surah Al-Kafirun. Dibacakan Mas, coba Mas Wawan. Quran surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Barakallah. Kita belajar membaca itu jangan pernah putus asa. Meskipun kita masih keliru-keliru, jangan putus asa. Sebagaimana kita belajar Al-Fatihah kemarin. Kalau kita sudah belajar dan masih keliru, ya dimaafkan. Yang masalah itu nggak mau belajar itu loh. Koreksinya Mas, di sini tadi jangan baca ma di alis yang wala antum abiduna ma a'bud. Jadi di sini ma-nya baca bukan matobi'i maksudnya. Tadi jangan pakai matobi'i. Ma'a'bud, harusnya ma'a'bud. Demikian juga di ayat ke-5. Nah, kita bacakan tafsirnya sedikit. Surah Al-Kafirun merupakan surah ke berapa? 109 yang terdiri dari 6 ayat sebagaimana dibacakan Mas Wawan tadi. Artinya apa? Surah Al-Kafirun ini agak sensitif surat ini. Judulnya aja Al-Kafirun. Bayangin. Artinya orang-orang yang kafir, subhanallah. Di Indonesia sempat jadi masalah ya kata-kata kafir kemarin. Nggak boleh ngomong kafir, artinya apa? Non-muslim. Yaitu di dalam khasanah bahasa kenegaraan memang kadang-kadang seperti ini bisa menjadi sensitif. Ya kita menyesuaikan saja, kita nggak usah mencari-cari masalah gitu. Lagi pula nggak ada sih sebenarnya orang yang berani mengkafir-kafirkan, itu nggak ada. Kalau tahu ilmu kan nggak berani mengkafirkan orang, karena kalau salah kembali ke dirinya. Orang yang mengkafirkan orang lain, sementara orang yang dikafirkan nggak kafir, maka kembali ke dirinya. Jadi ketika keluar kalimat kafir itu pasti akan menunjuk salah satunya, entah yang dikafirkan atau yang mengkafirkan. Maka berhati-hati. Fikih mengkafirkan itu berat. Jangan sampai kita mudah-mudah mengkafir-kafirkan orang. Berbahaya buat diri kita sendiri. Adapun ini memang judulnya, nama suratnya Al-Kafirun. Kandungan surah Al-Kafirun ini sebenarnya semisal dengan Al-Ikhlas, cuma dari dua sudut pandang yang berbeda. Surah ini juga sering disebut dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Memang kadang-kadang disebut seperti itu. Kemudian selain itu surah ini juga disebut sebagai surah Al-Ikhlas, sebagaimana surah Qul huwallahu ahad. Ini nama surah Al-Kafirun, nama lainnya Al-Ikhlas. Kita dulu tahu surah Al-Ikhlas kenapa dinamai Al-Ikhlas? Karena hanya membahas Allah Subhanahu wa taala, tidak membahas yang lain. Maka dia sulusul Quran, sepertiga dari Quran. Maksudnya Quran berisi 3 pokok besar, salah satunya adalah akidah. Akidah dibahas di Al-Ikhlas. Maka dikatakan sulusul Quran, sepertiga Quran. Bukan berarti nek maca ping telu berarti wis maca sak Al-Quran ya. Penak men gitu. Maksudnya hadis yang mengatakan bahwa membaca sulusul Quran 3 kali, ya, dalam hal ini qul huwallahu 3 kali itu seperti membaca. Maksudnya karena kandungan Al-Ikhlas sepertiga dari kandungan pokok-pokok Al-Quran. Gitu. Kemudian kedua, surah ini sama-sama menjelaskan baro'ah minasyirk. Baro'ah tahu dulu nggih? Baro'ah apa artinya? Melepaskan diri dari kesyirikan. Baro'ah minas syirk. Surah Al-Kafirun membahas cara melepaskan diri dari kesyirikan secara amalan. Kalau surah Al-Ikhlas membahas cara melepaskan diri dari kesyirikan dari segi keilmuan, yaitu ilmu tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Berarti tidak ada sesuatu selain Allah. Berarti kan ini keilmuan tentang tauhid, yaitu membebaskan kita dari syirik secara ilmu. Adapun ini adalah secara amalan. Secara amalan. Karena apa? Nanti kita akan lihat sejarahnya bagaimana surat ini turun. Ini persoalan amalan. Ini persoalan amalan.
Berikutnya keutamaan surah Al-Kafirun. Satu, Nabi sering membaca kedua surah ini dalam sholatnya sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Nabi bersabda, jadi Rasulullah sering baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas bersamaan. Oh senang banget. Oh jebul aku nganggo iki memang Rasulullah sunah toh. Padahal apalagi mung kuwi. Dan perhatikan kalau di beberapa masjid kalau maghrib biasanya pakai itu. Sebenarnya hadisnya tidak terkait dengan sholat fardu sebenarnya. Itu terkait dengan sholat sunnah. Kita bacakan beberapa. Kita belajar merujuk kepada dalil insya Allah. Satu, dalil yang pertama. Rasulullah bersabda, nikmatis suratani, sebaik-baik surah yang dibaca, yaqra bihima fi rakaataini qoblal fajri, sebaik-baik surah yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh, tadi dengan sholat qobliyah subuh. Maka dikatakan kul huwallahu ahad wa kul ya ayyuhal kafirun, kata Rasulullah. Sebaik-baik surat, 2 surat yang dibaca di sholat sebelum subuh adalah qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Ini kabar baik. Wah nek ngono aku sesuk nggo terus alhamdulillah. Jebul sesuai karo Rasulullah. Tapi betul hadisnya sahih gitu. Dan itu baik kenapa? Waktu qobla subuh itu terbatas. Makanya sekali lagi saya sampaikan belajar tentang niat menjadi penting. Jadi dengan datang ke masjid, oh tinggal 4 menit, tinggal 3 menit, sudah mau iqomah. Di sini kan ada itu, ada titit-titit. Walaupun sekali lagi kita sudah belajar hak mendirikan sholat siapa? Yang berhak mendirikan sholat siapa? Yang berhak menyuruh iqomah siapa? Imam. Bukan titit ya, bukan. Itu kesepakatan bersama. Yang berhak mengatakan iqomah sekarang itu adalah imam. Yang berhak atas adzan masuk waktu muadzin. Jadi jangan tergesa-gesa pula kalau misalnya imam rawatib. Kalau di sini ada imam rawatib syaratnya imam tetap yang ditunjuk yang memang kualitas bacaannya bagus, dia masih di jalan situ. Udah titit dengan qomat itu keliru, Pak. Keliru. Harus tunggu dulu instruksi dari imam rawatibnya. Tapi kalau masjidnya nggak ada imam rawatib, yang nganggo kuwi ora apa-apa. Orang imam rawatib imam rawatib artinya apa? Imam tetap yang ditunjuk di sebuah masjid yang memang memenuhi syarat imam, bacaannya bagus dan sebagainya lah. Biasanya di masjid-masjid yang memang sudah terkoordinasi dengan bagus seperti masjid Maba misalnya itu ya sudah ada. Imamnya aja digaji. Jadi kalau memang masjidnya sungguh-sungguh itu memang harusnya begitu sehingga jamaah nyaman orang ribut wae masalah Al-Fatihah. Subhanallah. Makanya yang belajar itu harus jenengan datangi ahli qiraat, jangan ke saya bukan ahli qiraat. Jenengan belajar sama Ustadz Dayat dan sebagainya yang memang ahli di bidang qiraat, jenengan setorkan ke sana. Saya juga mungkin masih banyak salah-salah. Saya hanya memicu panjenengan supaya mau belajar lebih jauh saja tentang masalah qiraat. Jadi sekali lagi itu dalil pertama terkait dengan bahwa Rasulullah membaca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun di dalam sholat sebelum subuh. Mulai besok jangan sebelum subuh pakai itu, Mas Wawan. Kemudian yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan ma uhsi ma sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini ba'dal maghrib wa fi raq'ataini qabla salatil fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini tambahan lagi Mas Mawan. Tadi sebelum subuh, sekarang ketambahan ba'da maghrib. Jadi ba'da maghrib juga baiknya pakai surat itu. Rasulullah lebih banyak pakai itu. Dikatakan aku tidak dapat menghitung. Di sini kalian tadi apa? Ma uhsi. Saya tidak lagi dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar Rasulullah SAW membaca
surah pada 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nggih. Tambah bahagia nih orang-orang. Wah, nganggo qul ya, kalau qul tok wis modal iki. Masya Allah, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW gitu. Memang ba'da maghrib juga waktunya sempit. Dari kalimat ini, dari hadis ini kita tahu bahwa Rasulullah selalu menegakkan sholat rawatib. Ini pelajaran yang kita ambil, keterangan tentang qobliyah subuh dan ba'da maghrib. Maka kita mengikuti. Ini diantara dalil yang paling kuat terkait dengan sholat rawatib adalah dari sahabiat, dari istrinya Nabi Muhammad SAW, dari Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah mendengar tentang seseorang yang rutin mendawamkan berarti menjaga sholat rawatib, maka akan dibangunkan rumah di surga, rumah yang sangat baik. Kalau di dunia kebetulan rumah kita nggak begitu baik, nggak apa-apa, di sana rumahnya insya Allah baik. Untuk saya Mas Afwan yang masih kontrak, saya nggak menyalahkan jenengan. Jenengan sudah punya rumah indah itu, insya Allah. Ya. Jadi kita di dunia itu hanya sebentar, 60-70 tahun. Ada pun yang nempel di kita berbentuk harta atau apapun titipan hanya sesaat saja. Sebagaimana disampaikan kemarin Rasulullah melihat dunia, ma'ana fid dunya karokibi istadola tahta sajarot summaroha watarokaha. Adapun saya di dunia, kata Rasulullah, seperti seorang pengendara yang duduk di bawah pohon, istirahat sebentar, watarokaha, kemudian kami tinggalkan. Ya namanya duduk sebentar itu kan ya gimana, ya kan? Tetapi di zaman seperti sekarang ini, rasa-rasanya dunia itu kayak harus dipegang, wah dikejar-kejar gitu. Karena kalau nggak begitu, kok rasanya jadi orang aneh gitu. Jadi zaman sekarang memang menuntut kita tuh porsi untuk dunia jadi banyak. Ini meskipun kisahnya Israiliyat ya tentang Nuh itu alaihissalam, tentang ada seorang yang anaknya meninggal, ya kan? Ada yang mengatakan umurnya 60 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Ada 2 riwayat itu. Jadi ini sebenarnya itu Israiliyat, maksudnya tidak bisa dijadikan dalil, tapi bisa dijadikan peringatan buat kita. Di zaman Nabi Nuh ada ibu-ibu menangis, kemudian ditanya sama Nabi Nuh, kenapa menangis? Anak saya masih kecil meninggal gitu. Umurnya piro? 300 tahun. Gitu. Ada yang mengatakan 60 tahun. Maka dikatakan nanti akan datang suatu masa usia tuanya mereka tuh seperti usia anakmu. Kapan itu? Ya sekarang, kita udah tua 60 tahun kan. Zamannya Nabi Nuh 1000 tahun umurnya. Berarti 60 tahun ini cilik. 300 tahun ya remaja lah gitu. Maka dikatakan oleh ibu itu, andai aku hidup di zaman itu, maka tidaklah aku melakukan kecuali saya sujud sepanjang hidup. Merinding nggak kita dengarnya? Tidaklah aku hidup di zaman itu, kecuali aku sujud saja, nggak mau mengangkat kepalanya, kecuali sujud 60 tahun. Karena dia tahu itu waktu yang sempit. Lah kita ini sibuk banget bekerja mas. Harus mati-matian bekerja, maka nggak apa-apa, kita memang hidup di zaman sekarang, tetapi bagaimana supaya setiap aktivitas kita itu berdiri ibadah. Kemudian definisi ibadah apa? Segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho. Makanya dengan bekerja, ini Allah cinta ridho enggak? Ya dengan berkata-kata, ini kira-kira Allah cinta dan ridho enggak? Itu aja sebenarnya. Bagaimana selalu mengkaitkan seluruh aktivitas kita menjadi ibadah. Itu Bismillah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Kemudian dalam salah satu witirnya, nah ini tambah lagi nih Mas Jono, tambah seneng Mas Jono, nanti witir nggak gimana? Wah penak gini, rasa dowo-dowo itu. Dalam sholat witirnya Nabi juga membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ingat, kalau kita bukan orang yang sangat kuat bangun malam, sak derenge sok tidur, witir dulu. Jangan sampai kita pergi tidur kecuali sudah witir. Itu yang saya lakukan karena saya tidak khawatir orang tangi ngerti-ngerti selagi adzan subuh gitu. Kadang-kadang orang capek banget kan bisa begitu. 2 hari ini saya ngurusin lomba anak-anak itu, makanya tidur lagi tuh itu. Juara 3 kemarin Mas, alhamdulillah di kota, alhamdulillah. Itu wah capeknya rasanya, masya Allah. Semalam sampai jam 12 lewat lagi. Kadang-kadang ya sudah bangun jam 3:30 udah bangun, tapi masih sepet itu loh, masih sepet. Daripada kita sepet di pagi hari,
sak derenge sare sudahlah witir dulu. Kalau mau ringan, nah ini Rasulullah baca Qul hu dan Al-Kafirun. Jadi jangan memberatkan diri. Dari Abdul Aziz bin Juraij, beliau berkata, aku menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, surah apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat witir? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yaqra'u fil ula, ini salat witir nggih, di rakaat pertama bi sabbihisma rabbikal a'la. Itulah mengapa kalau dengan salat tarawih itu kalau mau sunnah rakaat pertama al-a'la. Ning saya kadang-kadang mau praktek khawatir yang di belakang komplain. Alah sabihis the woman iki wis sarep rampung malah sabihis. Itu. Ada yang ngomong sama saya begitu itu. Makanya saya jarang banget witir pakai sabihis. Gara-gara saya pernah ditoel sama orang. Mas Wahid, kalau witir jangan sabihis lah. Wis kesel malah sabihis gitu ya. Aduh wis. Niku pripun niku? Padahal dalilnya begini, saya baca dalil ini dulu itu nggih. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana salat witirnya Rasulullah? Maka di rakaat pertama nggih, maka dibaca bisa bihisma rabbikal a'la. Kemudian wafi tsaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua pakai qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kalau jenengan nanti ketemu di masjid ada orang begitu, jenengan jangan komplain lagi praktek hadis itu. Jangan halah kayak malahan. Ini tambahin lagi nih. Wafi tsalisah, dan di rakaat ketiga bi qul huwallahu ahad wa muawwiddatain. Makanya dibaca apa? Di rakaat ketiga baca qul huwallahu ahad dan al muawwiddatain. Apa al muawwiddatain? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu halah wis lagi dodo malah orang salate telu malahan gitu. Itu kan begitu itu kadang-kadang di masyarakat. Nah, yang seperti ini kita menyesuaikan, jangan paksain. Karena apa? Yang belum belajar nanti akan komplain. Wah, kakek ini imam kayak wegah, doh banget marahi wegah gitu. Nah, menghindari seperti itu ya kita baca ya kulhu aja lah yang terakhir. Atau mau baca kulhu falaq nas yurapopo. Gitu. Ini hukumnya sunnah. Al-Fatihah hukumnya apa? Rukun. Kalau suratan sunat ora diwaca tetap sah salatnya maksudnya. Tapi kalau kita bicara kesempurnaan salat ya mengikuti Rasulullah seperti itu. Seperti itu. Makanya kadang-kadang berilmu itu tidak harus kemudian kita praktek apa adanya. Sebagaimana saya sampaikan tentang Al-Fatihah tadi itu Mas Wawan. Nah, itu tadi di dalam salat witir baca apa rakaat pertama? Sabbihisma rabbikal a'la. Ini juga sekaligus turun ayat pertama di dalam surat ini untuk bacaan apa kemarin? Ij'aluha fi sujudikum. Bacaan sabbihisma rabbikal a'la dijadikan bacaan sujud kalian, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Atau subhana rabbiyal a'la. Ada yang riwayat subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan kami memujimu ya Allah. Jadi sejarah adanya bacaan sujud itu ini ketika turun surat sabbihisma rabbikal a'la ayat 1, Rasulullah mengatakan jadikan itu bacaan sujud kalian. Pak Tri kemarin berangkat. Masih kelingan tuh Pak? Di Miftahul jadi pelajari itu. Nah, ini sampai di titik ini mudah-mudahan kita bisa dapat ilmu sedikit-sedikit. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, bisa kita praktekkan. Jadi mulai nanti malam Mas, witirnya pakai sabihis pas dewean gitu. Ini pas ngimami, kalau jenengan kok ditakdir ngimam, nggak usah pakai itu dulu, nggak dikomplain. Tapi ini pas sendiri, rakaat pertama sabihis, rakaat kedua kul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga kulhu falaq nas. Ini lebih dekat dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah betul-betul beri kita hidayah taufik sehingga kita bisa benar-benar mempraktikkan ilmu-ilmu yang kita dapat. Ingat, tidaklah bergeser Bani Adam nanti di yaumil akhir kecuali kepadanya ditanyakan lima hari. Kita nggak akan bergeser Mas pada mahsyar kecuali ditanyakan kepada kita 5 hari. Umurmu untuk apa? Masa mudamu kau habiskan untuk apa?
hartamu kau dapatkan dari mana? Harta yang kau dapatkan kau gunakan untuk apa? Yang kelima, ilmu yang kita dapat mana yang diamalkan. Jadi ilmu harus diamalkan. Kalau enggak diamalkan jadi al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai, yang kita enggak mau tuh. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Siapa al-maghdub alaihim? Orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Orang-orang yang tidak mau belajar. Aku ngene-ngene bela, orang ngerti ya ora apa-apa, itu adolin, orang yang tersesat. Kita minta itu di Al-Fatihah tiap hari. Ini banyak orang juga yang nggak mau belajar. Tadi nek ngerti dadi ngerti. Nek sinau dadi ngerti. Nek wis ngerti kan kudu ngamalke. Nek ngono aku rasa sinau wae lah daripada aku ngerti. Nah, itu adolin. Maka kita belajar seperti ini sedikit-sedikit, mudah-mudahan Allah berkahi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.